Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu masih ingat dengan saya yang kemarin mengkaji keluarga Ibu? Oh iya Neng, sehat. Oke Ibu, saya perkenalkan kembali. Nama saya yaitu Dede Resna. Saya mahasiswi dari Stika Sukabumi yang lagi praktek di wilayah kerja Puskesmas Warung Kiara ini. Sesuai hasil kemarin, ternyata di keluarga Ibu yaitu pada Ibu sendiri ya Ibu ya. Ya. Kemarin Ibu mengalami demam tinggi. Ya. Oleh karena itu, sesuai kontrak kemarin, tujuan saya datang ke sini yaitu melaksanakan suatu penyuluhan atau suatu pendidikan kesehatan tentang penyakit DBD ya Ibu ya. Iya. Nanti penyuluhan ini waktunya kurang lebih sekitar 45 menit. Tempatnya di sini aja ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa, di sini aja. Apakah Ibu bersedia? Kalau misalkan Ibu bersedia, kita mulai ya Bu ya penyuluhannya. Oh iya, mulai aja. Penkes ini saya membawa yang pertama itu disebut lembar balik ya Ibu ya. Ya. Ini lembar balik ini nanti saya akan jelaskan dan saat saya menjelaskan Ibu juga bisa membaca di lembar balik ini ya Bu ya. Saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di lembar balik ini. Kemudian juga ini ada leaflet. Leaflet ini untuk Ibu membaca di rumah ya Bu ya. Nanti saya akan bagikan setelah selesai kegiatan penyuluhan ini ya Bu ya. Ya. Ibu, sebelum memulai penyuluhan, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya Bu ya. Apakah Ibu mengetahui mengenai penyakit DBD dan apa itu gejalanya dan penyebabnya apa? Terus cara pencegahannya itu Ibu tahu apa tidak tentang DBD itu sendiri? Secara singkatnya yang saya ketahui, DBD itu karena nyamuk demam berdarah seperti nyamuk Aedes kan. Terus juga demam tinggi, bintik-bintik. Kalau untuk cara pencegahannya, kita harus rajin-rajin membersihkan rumah, membersihkan kamar mandi, baknya harus dikuras supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Oh ya Ibu, baik. Ibu, pertanyaan yang saya sampaikan tadi ternyata Ibu masih kurang memahami ya Bu tentang apa sih itu DBD. Di situ Ibu belum memahaminya ya Bu. Oleh karena itu saya akan menjelaskan dalam penkes ini. Mudah-mudahan dengan penkes ini Ibu bisa memahami dan lebih mengetahui apa sih itu DBD itu sendiri ya Bu ya. Ibu, dalam penyuluhan kali ini saya menyampaikan tentang yang pertama yaitu pengertian DBD itu sendiri, faktor resikonya, penyebab, ada gejala, terus ada diagnosis demam berdarah, ada juga komplikasi, terus pengobatannya dan cara pencegahannya Ibu ya. Kemudian waktu yang tadi saya tentukan yaitu akan saya pakai 30 menit untuk menyampaikan materi yang tadi saya sebutkan ya Ibu ya. Apa Ibu bersedia untuk mendengarkannya? Iya, ya siap. Baik Ibu, yang pertama yaitu ada pengertian DBD itu sendiri ya Bu ya. Di sini pengertian DBD itu adalah DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu 4 virus dengue ya Bu ya. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya Ibu ya. Terus di sini juga yang kedua itu faktor resiko demam berdarah ya Bu ya. Demam berdarah dapat dipicu oleh faktor resiko tertentu. Beberapa faktor resiko demam berdarah yaitu yang pertama Ibu pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. Terus
tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Yang ketiga yaitu bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah ya Ibu. Yang ketiga yaitu materi yang ketiga itu penyebab demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue, Bu. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Kemudian yaitu ada gejalanya. Gejala umumnya timbul 4-7 hari sejak digigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu yang pertama demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembekakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, dan perdarahan dari hidung, gusi atau di bawah kulit. Materi yang selanjutnya yaitu ada diagnosis demam berdarah. Diagnosis penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah, segera konsultasi dokter atau langsung kunjungi rumah sakit ya Ibu ya. Yaitu yang selanjutnya komplikasi demam berdarah. Saat demam berdarah terlambat untuk ditangani, maka komplikasi akan terjadi. Komplikasi demam berdarah atau dengue shock syndrome (DSS) memiliki beberapa gejala dan tanda, yaitu yang pertama tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah maupun buang air besar dengan fases kehitaman. Yang kedua, tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, denyut nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar sedikit. Mulut kering dan sesak napas atau pola napas tidak beraturan. Penanganan yang tepat dan cepat harus dilakukan ketika pengidap sudah mengalami DSS. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. Di sini ada juga pengobatan demam berdarah. Pengobatan yang paling spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang dianjurkan yaitu yang pertama banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua cukup istirahat, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Pantauan frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Yang terakhir Ibu ada pencegahannya Ibu ya. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah, yaitu yang pertama anak usia 9-16 tahun seharusnya
vaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Yang kedua, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fungging dengan jarak 1 minggu. Yang ketiga yaitu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu. Menutup rapat tempat penampungan air. Selanjutnya melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Yang selanjutnya itu mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, ya Bu ya. Terus selanjutnya memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida atau ABT pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, mengenakan pakaian yang longgar, dan terakhir yaitu menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung metatoluamid atau DEET, tetapi jangan gunakan DEET pada anak di bawah 2 tahun ya Ibu. Baik Ibu, kita buka saja ya Ibu sesi tanya jawabnya. Baik, apa ada yang Ibu masih belum paham, bisa langsung tanyakan Ibu kepada saya. Apa ada pertanyaan Ibu? Pertanyaannya tidak ada. Ya udah, kalau misalkan Ibu tidak ada pertanyaan, berarti Ibu sudah memahami semua materi yang saya jelaskan ya Ibu ya. Ya. Kalau begitu boleh saya bertanya kepada Ibu? Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama Ibu, coba tadi yang saya jelaskan itu ada pencegahannya Ibu ya, pencegahan demam berdarah. Bolehkah Ibu sebutkan beberapa yang tadi saya bicarakan tentang pencegahan? Bolehlah Ibu sebutkan 5 saja. Yang saya tadi simak ya. Yang pertama itu anak usia 9 sampai 16 tahun seharusnya divaksin dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Kemudian memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, menutup rapat tempat penampungan air, dan melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Baik, lanjut ya Ibu ke pertanyaan kedua. Coba Ibu sebutkan lagi gejala yang tadi saya sebutkan, diantaranya yaitu 5 poin saja Ibu. Yang pertama, nyeri kepala, kemudian demam tinggi mencapai 40 derajat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah. Wah Ibu, ternyata Ibu sudah memahami ya Ibu semua materi yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah ya Ibu ya. Kalau begitu mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Terus Ibu, kemudian saya akan mengontrak waktu lagi ya Ibu untuk melakukan demonstrasi perawatan tentang penyakit demam berdarah ini ya Ibu. Bisa dilakukan kapan Bu? Besok bisa tidak? Boleh? Oke, tempatnya di sini aja ya Bu ya? Ya, di sini aja. Ya Ibu,
Jadi saya akan mengontrak waktu ya Ibu untuk demonstrasi perawatan tentang penyakit DBD ya Ibu. Ya. Salah satunya yaitu dengan pemberian vaksin dan cara melakukan pemeriksaan di kamar mandi Ibu dan sekeliling rumah Ibu ya, takutnya ada genangan air yang menjadi sarang nyamuk ya Ibu ya. Ya. Oke, baik Ibu, jika kontrak untuk besok Ibu setuju, saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya. Dan saya akhiri, mungkin ini saja penyampaian materi dan penyuluhan hari ini Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Ibu sudah berkenan mendengarkan saya menyampaikan materi ya Ibu ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.